Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyar hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu maghrib, jamaah salat fardhu subuh, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita dipilih untuk berkumpul di tempat yang mulia dengan niat-niat yang mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunat hukumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita niatkan sebagaimana apa yang telah diniatkan oleh para ulama ketika mereka hadir di dalam masjid. Mudah-mudahan niat kita masuk di dalam niat-niat mereka, dan mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik tersebut kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita, faslun wa jumlatul amri annaka idza ibtada'ta fabara'ta qalbaka 'ani dhunubi kulliha bi an tuwattinahu 'ala an la ta'uda ila dhanbi abada albattah illa ma kana minka fi 'ilmillahi 'ala wajhin 'alima Allah subhanahu wa ta'ala sidqa 'azmika min qalbin naqiyyin wa turdil khusuma bima amkanaka. Wa jumlatul amri, kesimpulan. Ini akhir daripada bab aqabatus saniyah, al-aqabatus saniyah, tahapan yang kedua, yaitu tahapan taubat setelah tahapan ilmu. Kesimpulan annaka izabtada'ta, bahwasanya engkau apabila telah memulai engkau akan taubat, fabarakta qalbaka 'anil dzunub, maka engkau bersihkan hati engkau 'anil dzunub, daripada dosa, kulliha, seluruh dosa. Jadi bersihkan hati daripada dosa. Masalah zahir itu belakangan, hati yang penting. Zahir belakangan, hati yang penting. Bi an tuwattinahu 'ala alla ta'uda ila dzambi, dengan bahwasanya gambarannya engkau tetapkan, engkau mantapkan hati tersebut ala alla ta'uda ila dzambi, atas bahwasanya jangan mau kembali berbuat dosa, abadan albattah, selama-lamanya. Tetapkan hati kita itu jangan mau kembali berbuat dosa setelah kita bersihkan, abadan, selama-lamanya.
illa ma kana minka fi ilmillah, kecuali apa-apa yang ada daripada engkau daripada ilmunya Allah. Karena kita tidak tahu selanjutnya kita tuh bagaimana, ditetapkan oleh Allah. Itu terserah ilmunya Allah. Yang penting pada saat itu kita kuatkan hati tidak akan kembali berbuat dosa. Ala wajhi alimallahu subhanahu wa ta'ala sidqa azmika min qalbin naqiyyin, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan azam engkau, cita-cita engkau, min qalbin naqiyyin, daripada hati yang bersih. Jadi pertama hati, anggota badan punya 4 hati, namun hatinya bersih maka anggota badan bersih. Namun hatinya kurang baik, anggota badan umpat. Namun hatinya hendak bermaksiat, anggota badan umpat. Jadi anggota ini hanya tentara, pusatnya di mana? Di hati itulah. Presidennya. Jadi presiden bermasker, perintahkan kepada menteri seluruhnya bermasker dari Sabang sampai Merauke. Jadi presiden naikkan BPJS, diperintah kepada menteri langsung seluruhnya naik BPJS. Jadi pusatnya di situ, di hati. Tangan ini tidak akan maksiat kecuali perintah hati, kaki tidak akan maksiat kecuali perintah hati, mata tidak akan bermaksiat terkecuali perintah hati. Maka kalau hati itu sudah hitam karena berlumuran dengan maksiat, maka susah dibersihkan. Hati yang pertama. Makanya sebahagian kadang-kadang zahirnya itu menyalahi syariat, menyalahi sunnah. Karena sunnah, kalau sunnah Nabi Muhammad bersih. Nabi Muhammad tuh kalau menyambut tamu tidak langsung keluar. Kenapa tidak langsung keluar? Karena memuliakan tamu. Zahirnya kan langsung keluar karena ramu adalah raja. Cepat-cepat keluar, jangan ditunda-tunda. Tapi Nabi tidak langsung keluar. Kenapa? Bersisir dulu. Lihat wajah itu, nah, disisir, bagus-bagus, pakai baju. Hanya nyambut tamu supaya tamu nyaman melihat kita. Kita kadang-kadang langsung keluar baju singlet, apa aja besaruan kah? Paling besaruan aja kata bersungguhan, keluar baju singlet, kada bersungguhan. Nah, mata bengkak masih bangun guring, tamu pun kada nyaman bahaya tamu. Aku ini mungkin orang guring rupanya kan, kada nyaman tamu. Gara-gara kita tadi. Cuman tamu pun harus paham, jangan bertamu tengah hari. Amun hendak besaruan tamu imbah asar. Orang tengah hari guringan. Nah, guringan orang. Ada sebahagian memang zahirnya itu kayak menyalahi sunnah. Kenapa? Pakaian gak lebih baik karena mau mengurus awak. Kalau sunnahnya kan pakaian itu bagus, yang indah-indah. Nabi Muhammad pun pakai pakaian agak-agak indah, bersih, walaupun tidak mewah tapi bersih. Ketika menjamu tamu, disisir rambut beliau, pakai minyak harum dan sebagainya, bersih. Islam tuh mengajarkan indah. Tapi kadang-kadang sebahagian ulama besar karena tapi mau bersih, apalagi di Jawa ala kadarnya. Ustadz, amunnya keluar dari Banjar insya Allah bersih. Tapi kalau kita belajar di Jawa, ala kadar banget orang tua. Kadang orang alim rambut panjang, karena nyangka rupanya ulang tua ketemu di pasar Bengil, songkonya miring, songko hirang miring. Rambut panjang, duduk di pasar itu, lihat ya orang. Rupanya ustad. Aku kadang nyangkanya ustad. Biasanya kalau kita munduk-munduk di wadah-wadah Habib itu disuruh rapi, ikut sunnah aja. Di perguruan disuruh rapi, bersisir, arah songkok putih, tingkat pakai gamis. Tapi kalau punduk-punduk jauh-jauh itu ya kadang mau gitu. Nyana songkok hiram. Kadang miring-miring songko. Kada tahu lu tuh ustad, rambut panjang tahunya waktu tahlilan.
undangan tahlilan, pas melihat si dia baca tahlil. Nah, ini yang di pasar dulu nih. Nah, laku ini siapa? Ustaz aja hafal Al-Quran, tapi ala kadar. Ala kadar. Rambut panjang, topi miring-miring, kekuning-kuningan pulang sombong, kayak kada kawan karma, padahal ada aja duitnya. Bahkan sebagian wali-wali Allah tuh kadang-kadang kada tak urus, kada mau urus badan. Rupanya dicek, memang keterangan sebahagian kitab ada sebahagian, kata Rasulullah SAW, umatku itu rambutnya acak-acakan, kada tak urus, tapi apabila dia berdoa al-abarrah, Allah langsung mengabulkan doanya. Siapa mereka? Ya wali-wali Allah, cuman tidak mengurus badan, bukan menyalahi sunnah. Karena setiap wali Allah itu pasti mengerjakan yang sunnah, tapi mendahulukan yang wajib. Mungkin untuk membersihkan hati, kalau memakai pakaian hanyar, pakai pakaian bersih, itu lambat hati bersih, mungkin seperti itu. Maka dipakailah pakaian ala kadar supaya mematahkan nafsu tadi. Kalau memakai pakaian ala kadar, nah itu nyaman pikiran, tidak ada yang menyanjung, tidak ada yang memuji. Tapi kalau pakaian bersih, kena dipuji, ngalih mendidik nafsu. Nah, karena mensucikan hati itu wajib memakai pakaian hanyar, memakai pakaian bagus, bersih anggota badan itu sunnah. Membersihkan hati wajib, maka didahulukanlah membersihkan hati. Kadang-kadang orangnya itu kada berpakaian baik, kada tak urus, tapi hatinya bersih. Kenapa seperti itu? Memang yang diperintah itu hati, anggota badan mengupat kepada hati. Fabarakta qalbaka anil dzunub, maka engkau bersihkan, kata Imam Ghazali, bukan badan tapi hati yang dibersihkan, anil dzunub, daripada dosa. Hati dulu itu presidennya tuh, hati itu pusatnya sudah. Akal itu 4 tujuannya. Amun hatinya baik, akal mengumpat. Amun hatinya kada baik, hendak bermaksiat, maka akal mencari jalan kayak apa supaya bisa bermaksiat. Wa turdil khusum, yang pertama hati, yang kedua wa turdil khusum, engkau harus ridho dengan apa namanya? Khusum itu andai kata disariki orang, bima amkanaka, dengan yang dimungkinkan akan engkau. Umpama kita tuh minta maaf lawan orang, minta maaf aku apa tuh ada tersambat, anggaplah membolehkan benda. Kadang aku ada waktu ke rumah biang karena ambil benda dina, adalah niat hendak mengambil, cuman terjadi, nah membolehkan pulang. Rupanya oleh tuan rumah kita disariki, tuam dia. Makanya ngapa dibolehkan dia pulang. Nah, itu harus ridho kita, marahnya sarik. Bisa sarik-sariknya, marahnya puaskan. Salah kita juga, kenapa mengambil barang orang? Jangan pulang kita yang sarik. Bah, syukur sudah dibolehkan pulang ya. Wah, bah belawan pulang. Itu kan usaha besar, itu kan taubat ngarannya. Nah, jadi kalau disariki orang memang salah kita, terima aja. Terima. Bima angkanaka, dengan yang boleh memungkinkan, namun gandai kata yang sarik nih hendak menampak tangkis, jangan pulang berdiam. Ini bungol ngarannya. Sesariknya pas hendak mengeluarkan tangan, kau rupanya hendak mengambil duit kita yang di bawah karpet, pantas silang, hendak menamparnya tangkis, jangan diterima. Tapi kalau nya sesaring aja dimungkinkan, tahan nih. Memang salah kita, kenapa mengambil duit orang? Jangan pulang sarik kita, aja. Untung sudah kubelikan, daripada kada kubelikan pulang. Nah, belawan. Wa taqdil fawaid, dan engkau qadha apa tuh? Yang keluputan. Sembahyang tunah yang kada suwadi kerjakan qadha. Kalau hendak bertaubat tadi, qadai.
Tahu sembahyang umur berapa? 15 tahun. Tahu toharoh 15 tahun. Balik umur berapa? Ingat umur 14 tahun. Nah, berarti 14 ke 15 kada beres sembahyangnya, qadai. Wa taqdil fawaid bima taqdir, dengan yang engkau mampu, semampunya tadi. Wa tarji'u fil bawaqi, engkau kembalikan, wa tarji'u fil bawaqi ila Allah taala, ila Allah subhanahu wa taala, dan kembalikan seluruhnya, sisanya urusan kepada Allah subhanahu wa taala, bil ibtihal wa tadarru' liyaqfiyaka, dengan mengakui kesalahan dan merendahkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa taala mencukupi engkau. Sisanya serahkan kepada Allah. Kita tersalah lawan orang, minta maaf, tahani kalau syarik. Andai kata ada puasa yang belum diqadha, qadai. Sembahyang yang belum diqadha, qadai. Selebihnya serahkan kepada Allah. Summa tazhaba fataghtasila wa taghsila siyabaka. Kemudian engkau pergi ke sumur mandi. Berarti nyuruh mandi taubat. Wa taghsila siyabaka, cuci baju engkau. Wa tusalli 4 raka'atin kama yajib. Kemudian engkau salat 4 rakaat sebagaimana salat yang wajib. 4 rakaat sembahyang. Sebagaimana salat biasa atau 4 rakaat. Wa tada'a wajhaka 'alal ardi, engkau letakkan wajah engkau di atas bumi, fi makanin khalin, di tempat yang sepi. Nah, berdiam di kamar sorangan. Kenapa tempat yang sepi? Supaya lebih khusyuk. Tempat yang ramai kadang mau khusyuk. Letakkan wajah engkau di bumi, di tempat yang sepi. La yaraka illallah, yang tidak akan melihat akan engkau kecuali hanya Allah. Cukup Allah yang melihat. Summa taj'ala turaba 'ala ra'sik, kemudian engkau letakkan tanah di atas kepala engkau. Wa tumarriqa wajhaka allazi huwa a'azzu a'dha'ik, dan kau tunjukkan wajah engkau yang mana wajah itu paling mulianya anggota badan, fitrah, di tanah, bidam'in, dengan air mata. Ini maksudnya gambaran hanya sekedar penyesalan, kayak apa kita lah yang menyesal kepada Allah. Cuman si ini kan maulah ungkapan kayak apa sehina-hinanya kita sholat, mandi dulu, mandi taubat, kemudian sembahyang 4 rakaat, sujud, meningkat ambil pasir, nah diandak ke kepala. Saking hinanya kepala tadi, padahal kepala kan di atas, pas sujud pas paling bawah. Menangis dia sedih, menangis. Udah kawa menangis tuh aja, karas banget hati. Usahakan bila kada kau menangis, kata kau pura-pura menangis jadi ya. Bukan menipu Allah, Allah tahu aja kita ini pura-pura menangis, cuman pura-pura. Fatabakau, berdoa itu kalau kada hingkat menangis, pura-pura menangis. Berarti kita menipu Allah. Kada menipu Allah, kada mungkin Allah ketipu. Allah pun paham kita tuh pura-pura menangis, cuma memang sengaja pura-pura. Sengaja pura-pura karena kada bisa bujur-bujur. Apalagi orangnya pelucu, nah kada bisanya menangis biasanya orang pelucu, kecuali orang serius. Nah orang serius bisa menangis biasanya. Orang serius bisa menangis, jarang hendak bergurau, nah itu bisa menangis. Tapi kalau hanya pelucu jarang tuh. Sikit-sikit pandai lawan kawan, ketawa kawan, nah itu jarang bisa menangis. Ini seorang kadang-kadang bisa ketawa. Kalau membayangkan hanya menangis, lucu pulang aku menangis. Kada mau biasanya. Bidam'in, dengan air mata, tunjukkan kata beliau. Jarin, yang mengalir, wa qalbin hazinin, dengan hati yang sedih, wa sautin 'alin, dan suara yang kuat. Nyaring-nyaring suara walaupun kita tahu Allah itu Maha mendengar. Wa tadhkura dzunubaka, engkau sebutkan dosa-dosa engkau, wahidan satu-satu. Nah, berpandah lawan Allah.
Ya Allah aku suaka ini, ya Allah aku suaka ini, ya Allah aku suaka ini. Amma amkanaka, ma amkanaka, yang dimungkinkan disebut. Allah kan tahu kalau kita berdosa terperinciannya. Bujur Allah tahu, cuma kan kita hanya sekedar mengakui itu ada dosa. Aku pernah seperti ini, aku pernah bermaksiat ini. Yang kita tahulah, ingat-ingat kita. Wa taluma nafsaka, engkau caci diri engkau, al-asiyah yang bermaksiat alaiha. Wa tuwabbihuha wa taqul, dan engkau hinakan diri engkau dan engkau berkata, amma tastahina ya nafsu, apakah tidak malu engkau wahai diriku? Amma ana laki anta tubi, apakah tidak sampai saatnya sekarang engkau bertaubat? Alaki taqatun bi'azabillahi subhanahu, apakah engkau mampu menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala? Alaki hajatun bi sukhtillahi subhanahu, apakah engkau mau berkehendak ingin mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa tadhkuru min hadza katsiran wa tabki, dan engkau ingatlah daripada ini semua katsiran banyak, wa tabki, dan engkau menangis. Itu cara membersihkan hati ini, agak panjang sedikit. Sekedar doa aja nih. Munajat, munajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaznabu dzamban tsumma yaqumu fayatatahharu tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu tsumma yaqra." Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, al-ayah. Kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia bangkit membersihkan diri, salat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, namanya taubat tadi. Alaki taqatun bi'azabillah, apakah engkau mampu wahai jiwaku, wahai diriku, untuk menahan azabnya Allah? Alaki hajah bi sukhtillahi subhanahu, apakah engkau mau mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Diingat-ingat dosa-dosa. Summa tarfa'u yadaik, kemudian angkat tangan engkau ila Rabbir Rahim, kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Subhanahu wa taqul, dan engkau kata, ilahi abdukal abiku, wahai Tuhanku, adapun hamba engkau yang lari daripada engkau. Abik itu orang lari daripada Tuhan, hamba lari daripada tuannya, cuman lari itu menentang, itu namanya abik. Wahai Tuhanku, hambamu yang lari daripada engkau, yang menentang engkau, raja'a ila babik, telah kembali kepada pintumu. Abdukal asi, hambamu yang bermaksiat, raja'a ila sulhi, kembali melakukan kebaikan. Abdukal mulnibu, hambamu yang berbuat dosa, ataka bil udri, telah datang kepada engkau dengan membawa kesalahan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah, bijudika, dengan kemurahanmu, wa taqabbalni, terimalah aku, bifadlika, dengan kerinduanmu, dengan karuniamu, wanzur ilayya birahmatik, pandanglah aku dengan rahmatmu. Tetap minta rahmat Allah, karena kita masuk dalam surga bukan karena amal ibadah, tapi hanya karena rahmat Allah. Cuman hanya saja untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala harus beramal ibadah. Jadi amal ibadah itu memancing rahmat Allah. Supaya dapat rahmat Allah, kalau sudah dapat rahmat Allah, baru bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma ighfirli ma salaf, ya Allah ampuni aku apa-apa dosa yang telah lewat, minazunubi daripada dosa-dosa, waqsimni peliharalah aku fima baqiya daripada sisa-sisa umur minal ajal, fa innal khaira kullahu karena sesungguhnya kebaikan seluruhnya biyadika ada pada kekuasaanmu. Ini hati-hati, biyadika jangan diartikan tangan. Biyadika ada pada genggaman kekuasaanmu. Karena Allah kada bertangan. Kayak apa? Kita artikan tetap tangan Allah. Tapi disambat aja tangan Allah itu kan kada sama tangan makhluk. Nah, tetap ada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tapi artikan aja tangan umpama seperti itu. Sama juga kita bertangan, cuman tangan kita kada sama tangan kucing, sama aja gitu. Berarti ada aja jisimnya masih ada keserupaan, apa serupanya ada jisim, sama-sama jisim. Tetap itu menyerupakan dengan makhluk, walaupun diartikan seperti itu. Allah tuh bertangan, cuman tangan Allah banyak. Allah bertangan, cuman tangan Allah kada sama tangan makhluk. Sama juga kita mengartikan kau tuh bertangan, cuman tangan kau tuh kada sama tangan anjing, kada sama tangan kambing, kada sama tangan kucing. Tapi sama benda tuh ada tangan. Nah, itu kada boleh. Tetap menyerupakan dengan makhluk. Maka ulama khalaf mengatakan, ulama-ulama mutaakhirin mengatakan pakai dengan kekuasaan. Fa innal khaira kullahu biyadik, sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada dalam kekuasaanmu. Andai kata Allah ingin kita baik, baik. Andai kata Allah ingin tidak baik pun jadi tidak baik. Wa anta bina raufun, dan engkau wahai Allah kepada kami rauf. Rauf itu sangat rahmat. Nah, rauf sama Nabi Muhammad raufur rahim. Handap banget Nabi Muhammad tuh umatnya tuh jangan sesat, tetap di dalam agama Islam. Raufur rahim, sangat rahmat, syiddah dekat di dalamnya ini. Inna ra'fah wa hiya syiddatur rahmah, sangat rahmat. Rauf itu sangat rahmat, sangat penyayang, sangat penyayang. Dan sayangnya Allah kepada kita melebihi orang tua kepada kita, melebihi diri kita pada kita. Kalau melebihi orang tua kepada kita, mana mungkinlah Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Orang tua pun sayang lawan anak, apalagi Allah. Orang tua aja sayang lawan anak, senakal-nakalnya anak pasti orang tua tetap sayang. Anak itu ngalih banget ya. Berapa kali sudah masuk penjara, tapi tetap diakui anak. Nah, tetap diakui anak. Kalau sudah orang tua mengusir, nah itu berarti itu keterlaluan banget. Apalagi Allah. Kalau orang tua saja sayang lawan anak, maka Allah lebih sayang kepada hambanya. Suma tad'u du'a syiddah, kemudian engkau berdoa dengan doa syiddah. Wa huwa, apa yang dimaksud doa syiddah? Ya mujla 'azaimal umur, ya muntaha himmatil mahmumi, ya man idza arada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Panjang. Ya mujla 'azaimal umur, ya mujla 'azaimil umur, wahai zat yang memperhatikan kebesaran-kebesaran segala perkara. Ya man iza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubana antal madhkur laha ya madhkura li kulli shiddatin kuntu adakhiruka li hadhihi sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Summa aksir minal buka. Ini terserah doa kita kayak apapun hendak. Bahasa Banjar kah, bahasa Jawa kah, bahasa Bugis kah, Allah tuh paham aja. Terserah, ada mesti bahasa Arab, yang penting akui segala kesalahan.
Summa aksir minal buka, kemudian perbanyaklah daripada menangis, wa tazallul dan merasa hina, wa tadarruh dan merasa rendah diri, wa qul katakanlah ya man la yashghuluhu sya'nun an sya'nin, wahai zat yang tidak pernah disibukkan suatu perkara daripada suatu perkara yang lain, suatu kesibukan daripada suatu kesibukan yang lain, suatu keadaan daripada suatu keadaan yang lain, terserah. Wala sam'un an sam'in, dan tidak pula daripada suatu pendengaran daripada pendengaran yang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ta'ala kullu yaumin wa fi sya'nin. Namun Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari dalam urusan Allah. Ya man la tughallituhu kasratul masail, wahai zat yang tidak pernah disalahkan kebanyakan yang meminta, tidak pernah disalahkan oleh Allah. Ya man la yabramuhu ilkhaful munajjid, dan zat, wahai zat yang yang tidak pernah dibosankan oleh bacaan doa orang yang meminta. Tidak pernah bosan kita minta kepada Allah. Azikna barda afik, buatlah kami merasakan sejuknya ampunanmu, wa halawata maghfiratik, manisnya ampunanmu, bi rahmatika, dengan rahmat engkau, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling pengasih dan penyayang. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu qadir, mampu, sangat mampu. Summa tusalli ala nabi, kemudian engkau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya. Summa tastaghfiru li jami'il mu'minin, kemudian engkau memintakan ampun bagi seluruh mukmin wal mukminat dan mukminat. Kalau kita memintakan ampun mukminin, mukminat itu masuk dari zaman Nabi Adam sampai ke bawah, sampai zaman kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni orang-orang mukmin, orang-orang mukminat, masuk dari umat Nabi Adam sampai kepada kita, itu mukmin dan mukminat diampuni, mintakan ampun. Masuk golongan jin dan manusia, nah, itu masuk seluruhnya. Wa yuhtamalu syumurul umam al-madiyah, itu mencangkup seluruh umat yang lewat. Kan banyak tuh mintakan ampun, kadang baca tahlil ada tuh, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu mulai dari Adam sampai zaman kita masuk, baik golongan jin manusia masuk, karena sebagian golongan jin pun orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalaluhu, dan engkau kembali kepada berbuat taat kepada Allah jalla jalaluhu. Fatakunu qad tubta taubatan nasuha, maka adalah engkau, kata Imam Ghazali, telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa qad kharajta min adzunubi tahiran, dan engkau telah keluar daripada dosa tahiran, suci, dalam keadaan suci, kayaumi waladatka ummuk, seperti hari telah dilahirkan engkau oleh ibu engkau, bersih daripada dosa, tanpa ada dosa. Wa ahabbaka Allah subhanahu, dan engkau akan dicintai oleh Allah subhanahu, walaka minal ajri wa sawabi wa alaika, dan engkau mendapatkan pahala, wa alaika minal barakah, dan engkau mendapatkan barakah, wa rahmah, dan rahmat Allah, ma la yuhitu bihi wasful wasifin, perkara yang tidak bisa disifati oleh orang-orang yang mensifati. Dapat berkah, dapat rahmat, dapat ganjaran, kemudian bersih daripada dosa. Wa hasala lakal amr, dan engkau akan mendapatkan keamanan wal khalas, dan keselamatan. Wa najauta min ghadabihi wa ghussatil ma'asi, dan engkau selamat daripada murkanya Allah dan pahitnya kemaksiatan. Wa baliyat,
wa balaitaha min fid dunya wal akhirah, dan engkau selamat daripada wa najata min ghadabihi wa ghusatil ma'asi wa baliyatiha, dan selamat engkau daripada azab fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kunta qad qata'ta hadhil aqabah, dan engkau telah menempuh ini aqabah yang kedua biiznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul hidayah bimannihi wa fadlihi. Selesai. Itulah tahapan yang kedua. Kesimpulannya, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita kesimpulan daripada tahapan kedua, cara bertaubat, bersihkan hati, bukan bersihkan badan. Hati itu dibersihkan, betul-betul kosong, hanya minta kepada Allah. Andai kata ada qadaan surat diqadha, andai kata ada qadaan puasa diqadha, andai kata ada yang dibalikkan kepada orang bulikakan, andai kata orang bermamai kepada kita, terima semungkin-mungkinnya. Kemudian berdoa kepada Allah, hinakan diri sambil menangis, sebanyak-banyak berdoa, terserah bahasa Banjar kah, bahasa Bugis kah, bahasa Jawa kah. Nah, kalau beliau bahasa Arab mengajarkan, kita kada tahu bahasa Arab, sebut dosa-dosa kita satu persatu semungkin-mungkinnya. Aku pernah seperti ini, aku pernah seperti ini, aku pernah seperti ini. Sekalipun kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tahu dengan perincian dosa-dosa kita. Kalau itu sudah dilakukan, kita berbuat taat kembali kepada Allah, maka kita bersih daripada dosa-dosa kita. Itu namanya taubatan nasuha. Untuk selebihnya itu terserah Allah. Ilmunya Allah yang mengetahui kita. Mungkin terbalik melakukan dosa, berbulik pulang mengucapkan istighfar, minta ampun pulang. Berhenti maksiat, berbulik pulang, begitu pulang. Ikut lagi diucapkan istighfar terus seperti itu. Insyaallah lama-kelamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat, menetapkan diri kita bersih dan tidak akan kembali untuk melakukan dosa. Untuk minggu akan datang insyaallah masuk pada al-aqabatus salisah, tahapan yang ketiga untuk menuju jalan kepada Allah. Wa hiya aqabatul awaiq, adalah aqabah rintangan-rintangan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.